emang dia itu Bapak Mahfud itu siapa? Maksudnya Menteri Keuangan? Yes. Kenapa dia yang membongkar-bongkar kasus-kasus besar? Iya. Sangat pro rakyat. Itu gue suka. Itu dia. Nah, kali ini gue nih yang buka nih. Buka-buka. Dong Sin. Buka-buka. Gue nih. Oke. Nunggu beduk dong, baru bisa buka. Bukan, yang Buka ini. dong. Buka. Yang Opening. sekarang. Opening. Sorry, sampai Opening. salah kita. Opening, Oke, opening. oke, opening dulu lah. Oke, kembali lagi sama kita di Damn! Yoi! Oke. Gimana nih? Lu jangan kebanyakan Jadi- main HP dong, Sin. Sorry. Ini lagi seru banget. Orang ini, Lagi seru banget. Grup kantor gue. kenapa ya? Ini ada yang telat bayar pajak, jadi denda. Pajak. Untung gue kemarin pas di Jumat. Gue pada udah bayar belum sih? Bukan yang terakhir Maret ya? Mohon maaf karena saya freelance ya, jadi nggak. Benar. Berbahagia. Iya, kebetulan saya juga kayak Verlin. Oh, iya. Jadi Langsung belum. aja. Belum Lagi lapor rame pajak. soalnya di kantor gua. Ada yang telat. Kan harusnya terakhir itu di akhir bulan kemarin kan. Nah, telat sehari soalnya dendanya sama kayak setahun. Jadinya lagi pada iya. rame nih gimana. Gitu. Telat sehari sama dengan telat setahun itu sama aja dendanya. Sama sih pajak ya. Ya udah. Makanya jadi harus tepat waktu di akhir bulan lalu. Oh, betul. Gini-gini kan gue tepat waktu selalu menjadi warga yang taat pajak. Gitu. Oke, kita akan mencontoh kamu, Cynthia. Iya, betul. Iya, pajak penting loh. Penting lah. Penting. Siapa bilang nggak penting ya kan? Kita bayar pajak buat apa sih? Buat apa? Ya buat ini apa? Beli Rubicon. Wow, aku ingin Rubicon. Ya kan, tapi bukan buat kamu, maaf. Betul. Iya. Buat tukang pukul ya? Beda. Oh, gitu. Nggak boleh gitu, Yusuf. Oh, oke. Aman. Buat Udah biasanya jadi- saya tahu gue yang namanya pajak itu kan buat ya fasilitas negara lah. Sebenarnya buat rakyat sih, kayak jalanan di las yang bolong gitu kan. Itu nggak sih konsepnya? Di tempat lu ada yang bolong di daerah lu. Ada tapi belum sih. Padahal gue di daerah gue harusnya. Gue bayar daerah gue nggak sih? Nggak gitu? Ya benar masuk ya kan. Itu kan bagian dari pelayanan gitu kan. Dari Betul. pemerintah. Itu kan termasuk TNI, Polri, PNS lah kan. Iya. Itu kan di Bayarnya Gue yang gaji loh. Lo berdua belum gaji kan? Gue yang gaji. Walaupun dari sekian berapa penghasilan gue, tetap gue yang gaji. Betul. karena iya benar lagi rame juga. Kemarin kan kasus yang lagi kenceng nih kan, yang Rubicon tadi ya kan, Iya. KP kan. Udah tersangka Ah, iya, di betul. KPK kan. Aman. Aman dong ya kan. Aman, udah tersangka soalnya. Jadi ya setelah kebongkar ya kan kasusnya ternyata wow bombastis sekali angkanya ya kan. Dikulik sampai yang kemarin Pak Mahfud coy. Oh, itu. Tahu? Soal apa sih? Iya. Gimana? Gue jarang buka itu. Nggak lewat di Twitter gue. Oh bisa. Di gue lewat. Itu lewat. Ya Makanya mungkin gue yang lain gitu ya. suka sepi. Soal tai itu kan? Nah, ini. Twitter. Ini. Bukan. Beda. Jadi Kayak apa nih? Pak Mahfud kemarin itu belakangan lah minggu kemarin tuh tampil di muka umum ya kan untuk mengumumkan bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Money laundry. Money laundering. Iya. Itu. Keren Yang ya? koin. Enggak dong. Bukan. Beda. Kalau di luar negeri. Di luar ya. negeri di sini Kalau di susah sini Kak. tetap. Iya. Ini kiloan kita. 6.000. 6.000 sekilo. Di laundry Iya. gue itu. Gue bisa 8 kilo tuh. Dari 48. Anak kosan wajar. Betul. Ya kan? Males nyuci. Maksudnya Males. ya jumlahnya 349 triliun. Triliun. Gila, itu duitnya seberapa banyak? Kalau seruangan ini kira-kira Ada lah seruangan inilah. teh lo ya. Enggak sih. Lebih Nggak gak sih? mungkin, lebih lah pasti. Enggak, karena gue pernah lihat duit 1 M itu cuma Duit lo? segini coy. Cuma segini nih. Dia segini nih. Itu. Iya. Ini 1 M. 1 M setinggi ini. Ini segini lah. Segini. Ini 300 Besi. 300 T. 349 teh. Nah, itu 1 T aja
100 M. 1000 dong. 1000. Ibu nih matematikanya gimana? Astagfirullahaladzim. Saya punya uang paling banyak cuma beberapa juta, tidak pernah sampai T. M aja nggak ngena. Bener juga sih. Makanya Sedih kerjanya banget. lebih giat. Kamu udah? Belum. Oh ya. Yuk lebih giat yuk. Iya. Dia kan ada bahasa istilah kerja bercanda, gaji serius. Mau tuh gua tuh. Boleh kalau ada. Iya enggak, maksudnya tawar ada. Entertain kan bercanda. Iya. Para artis-artis kan biasanya gitu kan. Iya. Ya udah benar-benar saya setuju. Bukan iya. ngomongin yang kesini-sini kan? Enggak dong. Bukan ngomongin yang itu. Yang Rubicon mah aman lah. Oh iyalah, Aman. udah kelar ya. Udah terbongkar. Udah terbongkar kasusnya. Jadi Pak Mahfud ini memang beliau kan sosok pejabat yang luar biasa ya. Nyalinya ngeri. Beliau punya pengalaman sebelumnya jadi ketua Mahkamah Konstitusi juga ya kan, dan itu juga keren banget. Tahun lalu pernah membongkar kasus korupsi Asabri. Wow. Gede juga nilainya, fantastis. Itu apa tuh? Asap siar beri. Bukan. Asabri itu dana pensiun buat para purnawirawan kan gitu kan. Itu ngeri-ngeri juga ya kan. Terus pernah juga membongkar kasus yang agak sensitif nih, Duren 3. Fredrin. Fredin mah apa? Dia. Ada Fredrin, ROML Tank. Ya, Kan kuat beliau juga. Ya, benar. Lama makanya. Beliau. Ya kan? Iya benar. Itu pernah membongkar kasus Ferdy Sambo, dan yang terakhir ini kemarin itu Yang 349 triliun. 300 betul. Kebayang nggak? Ntar lu. Katanya kebayang. Bentar ini gue lagi Enggak ngebayangin. harus kebayangin. Enggak. Oh, Kita Ya. jangankan T ya kan, M aja belum tentu nyetu ya kan, belum megang Berusaha gitu ini loh. uang orang. Tapi emang dia itu Bapak Mahfud itu siapa? Maksudnya Menteri Keuangan. Yes. Kenapa dia yang membongkar-bongkar kasus-kasus besar? Iya. Pak Mahfud ini ya beliau adalah Menko Polhukam ya kan. Jadi Apa tuh Kak? Tolong dijelasin. Menteri Koordinator Politik, Hukum, Politik, dan Hukum, Keamanan. Keamanan. Jadi Oh, beliau membawahi beberapa instrumen lembaga dan institusi juga, ya kan. Dan ketika itu melihat bahwa ada laporan dari PPATK. PPATK ini istilahnya intelijennya keuangan lah, yang menelusuri transaksi. gelap. Terang, Oh, terang. Gelapnya diperiksa juga? tapi bisa kelihatan yang gelap. Ah gitu. Oh. Bener. Tenang lu kelihatan. Lu gelap. Bener. Kalau Anda berdua masuk di gelap apa di terang? Transaksi. Saya yang terang aja Kak. Betul. terang aja. Kita mah yang Nanti terang-terang saya aja. Iya bener lah. Yang gelap biar masa lalu lah. Setuju. Gak jelas. Jadi ya dia melihat ada data ini dan Kementerian Keuangan juga diangkat ya kan, di blow up, cocok ya match bahwa memang ada indikasi, nah, ya kan, bahwa ini ada apa nih, kok angkanya cukup besar dan diduga ini adalah tindak pidana pencucian uang. Nah yang menariknya adalah ya Pak Mahfud ini satu sosok pejabat, ada yang bilang sih ya kayak koboi lah, Ah, ya, Cowboy berani. Junior. itu Iqbal. Itu Iqbal Kak. Beda. Oh, saudara kembar gue itu mah. Bukan. Dia udah jadi kamu. udah gondrong, sekarang gondrong. Oh iya. Anda Ntar gue lebih- tewe ini. Anda lebih mirip Jungkook. Jongkok. Mencuri Raden Saleh di Salemba. Ntar gue. Di Salemba jadinya. Udah. Beda, Skip. itu beda jalan itu. Filmnya nonton makanya. Ada, gue tahu. Gue Oke. nonton juga gitu kan. Skip, udah. Ya. Gak kena itu. Kayak gitu. Tapi berani, maksudnya dia padahal itu bukan daerahnya dia, tapi dia yang Iya. munculin. Keren sih, maksudnya kita kan butuh yang seperti itu, yang seberani itu Bener. untuk ya menunjukkan wirasya. Ah, Ribet Kak. Ya. Kalau ngomong tuh yang jelas Apa- dong. apa ada. Gitu. Ya maksudnya pejabat-pejabat yang seperti itulah. Kalau ntar- ketawanya Iya, lanjut. nyebelin. Lanjut. Lu pernah denger dia ketawa asli Anda kan? nyinyirin bongkar kasus ini? Enggak dong. Jangan. Gara-gara dia belibet aja ini. Lo harus denger ketawanya, dia nyebelin banget, ngeganggu konsentrasi orang. Bisa. Iya. Udah. Oh, Penting. ya. Maksudnya apa namanya? Pejabat. Lupa gue jadi Nah, ini gara-gara jadi keskip kan. kenalan. Pejabat koboi itu Iya. zaman sekarang. Betul. Ya kan, ini Maksudnya penting banget. ya di mana kan sekarang kan kalau ngebongkar-bongkar hal-hal sensitif itu money ya, money laundry atau uang Yang itu uang dicuci. kecil, uang besar semuanya sensitif untuk ke semua orang.
ada yang peribahasa ya uang nggak kenal saudara gitu. Betul. Pemutus tali silaturahmi paling Betul. tajam, Wah. uang. Tapi berani dia itu blow up gitu ke media gitu. Apa dia nggak bisa aja kan dia diserang sama orang-orang yang Pasti sih, ternyata bisa, gitu pasti. kan? bisa. Ada. Bisa. Emang zaman sekarang menurut gue Pak Jokowi ini butuh sekali ya sosok-sosok pembantu-pembantu beliau. Pembantu. Kan menteri itu adalah pembantunya presiden dalam mengimplementasikan visi misinya presiden. Itu maksudnya. Gitu. Bahasanya bagus. Ya memang begitu kan. Gitu. Merealisasikan program-program kan adalah yang mengeksekusi menteri. Gitu. Iya, tapi gua kurang nyaman sama pembantu sih. Maksudnya nggak suka sama pembantu. Enggak, bukan. Gua kalau ngomongin pembantu tuh gua kemarin sempat baca ada pembantu dari tenaga TKI lah dari Indonesia yang kerja di luar negeri gitu. Cuma sampai akhirnya tuh ternyata dia dibuang ke Suriah dan secara nggak sadar secara dia nggak tahu tuh, dia nggak tahu nih kalau ternyata dia ini udah dijual. Dan itu taunya tuh dari majikannya, diperlakukannya juga dengan kasar sih. Kemarin gua Tapi sempat baca gajinya berita. besar. Ya, nggak tahu ya. Kan kalau menurut pembantu dari sana yang di apa enggak? bagian sini kan gajinya besar. Apanya? Gajinya. Omongannya. Oh iya, kadang-kadang. Udah lah, Ya, balance lah. Balance lah. Bahaya sekali ya kan ini kan. Tapi kan ada ternyata yang kayak Bapak Ma'ruf ini kan. Pak Mahfud. Mahfud, salah ngomongan gua. Betul. Iya, kayak Bapak Mahfud masih ada loh ternyata di balik orang-orang yang kayak gitu. Ada. Di RT gua. Pak RT kan biasanya kan ada warga mau ngurus KTP gitu, Oh, kan, iya. dokumen kan. Kan biasanya udah kelar titip Oh enggak usah. Jangan. Oh, nggak mau. Baik. Mau dia. Justru nggak mau. Biasanya ada yang Bukan. ini bisa dipercepat, Pak. Belum Tenang. selesai. Oh, belum. Dia bilang, transfer aja ya. Karena serba digital sekarang. Enggak, bercanda. Maksudnya beliau di RT di tempat gua memang jujur, akuntabel, transparan dan betul-betul melayani warganya. Mirip-mirip Pak Mahfud, berani gitu loh. Jujur. Iya sih. Jujur. Memang butuh ya. Tapi di Indonesia ini sedikit loh yang berani kayak gitu. Ya salah satu juga yang gue suka tuh yang teladan Ibu Susi. Oh, mantan Menteri Kelautan ya? Kelautan. Luar biasa loh menjadi orang yang berani. Yang kalau misalnya banyak meme di Twitter. Meme nggak sih tulisannya? Meme. Ya itulah. Agak ngeri-ngeri ya, meme ya. Meme. Ya, Meme. meme. Jadi nggak enak. Nggak enak. Lanjut Ya, terus. maksudnya foto ya kayak gitu tentang Ibu Susi yang tenggelamkan gitu. Karena seberani itu, setegas itu gitu. Nggak usah ngelihat ya kita diskusi dulu lah, ya diskusinya kelamaan. Ya kan? Siapa lagi? Ini. Pejabat-pejabat yang koboi lah, kalau kata Verlin lah. Oh iya. Yang berani. Benar, ada. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Gua kurang tahu soalnya. Nggak pernah lihatnya yang kayak gimana emang Kak kalau boleh tahu? Ya biasa-biasa aja mereka. Biasa aja. Kurang tahu. Ini ya. maksudnya nggak tahu mereka kerja gitu tuh. Apa yang dikerjakan gitu. Kerja mereka semua. Kemarin aja 8 jam loh rapat loh. Baru kali itu kan benar-benar kerja. Baru kali itu ngaku bahwa kerja 8 jam. Iya. Dia nggak tahu Cynthia. 9 jam dia loh. Nggak usah dibilang kan. Nanti gue Gajinya gantiin nih. lebih kecil. Sampai Gue yang gaji mereka. Iya. Pakai pajak. Istirahat sholat mandi. Istirahat, sholat, makan. Makan Kak. Masa mereka nggak mandi? Kerja 8 jam. Kalau ke kantor tuh lo nggak bakal mandi di kantor. Lo kata kantor orang-orang yang biasa kayak gimana? Gua mandi waktu gua dulu kerja Di mana? kantor. Kantor mana? Kantor pemerintah. Bukan dong. Jadi kalau tadi Cynthia bilang Bu Susi juga tegas ya kan sebagai salah satu sosok pejabat. Gua ngerasa Pak Mahfud juga tegas. Karena kan beliau backgroundnya kan suku Madura kan, keren banget ya kan. Rank Madura. Iya kan, kayak maksud gua gini loh. Kalau pedagang-pedagang Madura kan, lu suka perhatiin nggak? Sate. Padahal ada ayam dan kambing. Tapi dia bilang sate, berarti dia emang jualan sate. Iya. Iya kan? Bener sih. Sama bakso, jualan Masa bakso. Jualan bakso, iya, ya kan? ayam. Iya kan, berarti gue bener dong Iya, Pak Mahfud bener itu sih, memang backgroundnya udah tegas. Ya dia Karena Madura. dari Madura. Kan mungkin Ya. di daerah dataran lain kan ada yang ngerasa, gue nggak enak nih, bukan lah ya. Kayaknya nggak enak deh. Itu pernah ngerasa gitu kan?
Iya. Gitu kan. Heeh. Nah itu, Pak maaf. Nggak, gua Teh nggak- sate beneran jualan sate, Nggak, bukan gua nggak jualan terima. ayam. Tambahin tayenya dong biar lebih Teh Madura. sate taye, ya kan? Wah, itu baru Madura banget. Jadi dia tegas karena orang Madura. Ya karena ada background itu juga gitu loh. Tapi gua nggak bilang yang dataran lain nggak ini. Dasaran lain. Dataran lain ya, gua takut ngomong yang lain kan. Gitu. Iya. Tapi ya sangat ini lah, gue respect lah sama beliau gitu, punya kemampuan itu. Dia Bener-bener bener-bener berani sih. kayak kelihatan banget gitu ngebelain rakyatnya gitu kan, asik. Sangat pro rakyat. Itu gue suka. Gue juga Aku kayaknya dukung Pak Mah. kayaknya pernah lewat juga tuh di TikTok gue tuh, kayak dia bilang ya kalau misalnya bukan saya yang ngomong, ya itu akan keluar sendiri, lo nggak bisa ngumpetin gitu. Apalagi netizen Indonesia maha tahu gitu. Lo baru ngomong Maha tahu, bukan aibnya maha kelihatan semua, bisa dicari tahu gitu. Nah, Bener, Kan? bener. Diumpetin kayak apa juga. Wah, keren banget kalian. Seperti apa waktu kalian aja? Netizen Indonesia. netizen mampu mengulik gitu kan maksudnya. Maha tahu. Iya, maha tahu. Seperti yang terakhir kan videonya agak viral nih, ya kan. Waktu Pak Mahfud lagi rapat Heeh. dengan DPR RI Komisi 3. Komisi Kan pimpinan rapatnya Crazy Rich Priuk. Tahu dong? Daerah lo. Sarono. Ahmad Saroni. Oh iya, Ya itu. kan? Yang Ah. rumahnya di Gang. di dalam gang Ah. tapi ininya gede kan. Kan Crazy Itu Rich. bukan tetangga gue. Oh, bukan ya, jauh ya? Oh, Jauh, gue mesti naik angkot dulu sono. Oh iya benar. Jadi rapat lah mereka beliau kan di situ ya dikeroyok. Wah, Pak Mahfud itu ya ada istilah keroyok lah dalam bahasa di medianya kan. Pak Mahfud versus everybody. Ntar bikin bajunya. Jakarta Cocok. hari ini. Itu lagu. Beda dong. Kayaknya ada deh. Enggak, itu lagu. Beda. Bayar nonton TikTok tuh. Nah, yang bikin viral Heeh. Pak Mahfud mengeluarkan statement bahwa ada oknum yang Markus. Apa Jadi tuh? Markus. Marcus Horizon. Itu mantan atlet ini, kiper apa? Pemain bola. Pemain bola. Kiper. Kiper. Parah. Lah, lain dong. Kacau. Suka bola. Suka sih. Maksudnya jadi Markus tuh suka bola. Iya, enggak, bukan. Maksudnya Markus ini maksudnya adalah maklar kasus. Apa tuh Kak? Jelasin dong, saya nggak ngerti nih Kak. Ya, menurut beliau ya ada oknum-oknum yang suka nitip-nitip Kasus. kasus ke kejaksaan, kepolisian supaya ya tolonglah dibantu lah. Oh, Ya tolong diberesin lah. dilicinin Di jalannya. Pergambang. Di Ya, sini. gua nggak ngomong gitu ya, makanya nggak ada Oh. ini kan. Atau dia punya kasus di mana, terus ada orang nitip ke dia, Pak, tolong di backup lah kan gitu. Bisa. Nggak tahu, ya kan. Oh iya, pengen Sampai muncul ke gue, sampai keluar. Se-excited Saking itu. excitednya saya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti di cut ya, di edit ya kan. Kan kalau diedit tuh keluarnya muntahan nih. Oh. Daripada yang liur lagi. Jadi gitu, men. Kan gue punya pengalaman sih. Waktu gue zaman kuliah, Oh, udah nggak kuliah? Emang udah agak kuliah sekarang? Masih. Zaman lu kuliah. Hah? temen gue jago banget maksudnya, ya kan. Oh iya bener ya. Hah? Punya pengalaman temen yang emang bisa ini Iya. gitu, bantu. Oh, saya bantu lah. Tugas. Saya bantu lah. Kira-kira. Lo ngomongin gua. Enggak dong, bukan. Nah, kebetulan gue yang jagain tugas. Oh, gitu. Lu punya pengalaman gitu. Iya kan? Sebenarnya lebih ke saling bantu sih. Kayak dia belum kelar tugasnya, gua kerjain, ya gua dapat sampingan. Gitu nggak sih? Itu Win-win bibit solution. Itu bibit makelar. Gua membantu sebisa gua, dia mengasih sebisa dia. Selesai. Benul. Simbiosis mutualisme sebenarnya. Iya. Ya kan? Heeh. Itu emang mau keluar kasus jatuhnya? Ya enggak, jangan. Itu contoh simpelnya aja. Contoh sederhana. Itu berbisnis di dunia seperti sekarang. Cari uang susah loh. Memangnya jadi pejabat nggak boleh berbisnis? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Banyak kok. Iya. Setuju. Banyak. Nah, sayangnya di rapat itu netizen kan komen nih. Ya banyak yang jadinya pro Pak Mahfud. Iya. Iyalah, Gitu. dibelain kita. Jarang loh ada yang belain kita. Ya tapi kan lu mikir dong Cu, dia kan wakil rakyat tuh. Masa netizen nggak? Tapi kan dia juga gitu-gitu tetap mewakilin kita, Lin. Siapa? Wakil rakyat lah. Kok iya bisa bener. ngewakilin? Ya kayak gua nggak punya TV, dia punya. Itu kan diwakilin. Gua nggak punya mobil, dia punya mobil, diwakilin. Iya, bener bener. nggak? Wakil. Oh iya, Mewakili, diwakilin. Oh, benar. Kita- Cuma kadang nggak mewakilkan suara-suara Iya. Iya. sono.
Kita kurang tidur kan, kerja terus. Mereka yang tidur saat jam kerja. Bangunin. Nggak, nggak usah dicontohin. Jangan itu karena bangkunya terlalu nyaman. Oh iya. Ini kan kotak nggak bisa senderan gua. Kalau di situ enak tuh kayaknya tuh. Harusnya gini Gue kan. coba. Oke, mantap. Harusnya gini. Udah nggak jelek lu kalau tidur nggak kuat. Tapi gitu sih. Kalau bicara kehebatan nyali dari Pak Mahfud. Keren. Iya kan? Keren sih dia. Jadi kemana lagi nih kita bicara? Bingung kan? Karena sudah mau selesai gitu kan. Oke. Ya udah. Jadi menurut gua ya ada hal baik yang bisa kita ambil hikmahnya ya kan dari sini. Ada pejabat-pejabat yang ternyata belain kita loh. Walaupun ada juga yang tidak hanya bisa mewakilkan kita saja seperti yang tadi Ucup bilang. Ya kan? Jadi jangan menyerah, tetap bayar pajak. Itu utamanya. Tetap bayar pajak. Tetap taat bayar pajak ya. Ya kan? Betul. Gitu. Karena itu adalah bagian dari pembangunan negara. Aman kan? Aman. Masuk. Oke, kalau begitu teman-teman ini serius dan agak panas-panas gimana gitu pembahasan kita hari ini. Iya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang mirip-mirip kayak Cynthia, kayak Ucup. Iya. Keluar kasus. Bukan dong. Bukan. Maksudnya bayar pajak kayak gimana atau apa ya kan? Jangan Bisa sharing ke kita. Kenapa nih Ucup ini ketawa mulu? Jangan sampai dikirimin surat pajak sama itu. Sama ini pajak. Karena ada temen gua sampai dikirimin 2 kali suratnya. Bukannya lu Tapi- ya? Hah? Kan gua nggak kerja, belum lapor pajak gua. Nggak bisa lapor pajak kalau belum Ya, ada tapi siapa penghasilan tahu. tetap. Siapa tahu kan teman-teman juga punya pengalaman yang sama ya Iya. kan. Dan jangan lupa kita juga pengen teman-teman kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke kita karena next kita bakal Review nih. wah, Kita sudah mau mumpuk-mumpuk. Kita diemin nih kalian komen apa nih. Ini nanti kita bacain satu-satu. Siapa yang ngatain kita? yang ketahuan ngebully ya kan. Wow. Hate speech ke kita bakal kita bacain. Tenang aja. Saya cari kamu ya. Enggak dong. Oke, gitu. Itu kasus yang sebelah. Itu kasus yang sebelah. Jadi itu aja dari kita. Kurang lebihnya pantengin terus acara kita. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Sampai ketemu lagi di